Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam petani Nusantara. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Oke teman-teman, khususnya teman-teman petani Nusantara, kali ini saya akan melakukan tahapan-tahapan apa saja sebelum melakukan penanaman jagung dengan menggunakan sistem TOT atau tanpa olah tanah, teman-teman. Karena lahan kali ini yang akan saya tanami jagung tanpa olah tanah adalah bekas atau selesai dilakukan pemanenan padi, teman-teman. Kira-kira tahapan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Langsung nanti akan saya kasih tahu kepada teman-teman. Maka untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Ingat, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dari saya. Karena tahapan-tahapan ini adalah sangat penting sekali bagi teman-teman, khususnya pemula untuk petani jagung. Untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan saja tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum dilakukan penanaman sistem TOT atau tanpa olah tanah. Yuk, dari tanaman padi tersebut, teman-teman, supaya pada saat nanti dilakukan penanaman, lahan terbebas dari tumpukan sampah ataupun sejenisnya, maka harus dilakukan pemotongan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi jerami bekas dari tanaman padi itu dipotong. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pembakaran. Nah, nanti biar pada saat masa pertumbuhan setelah ditanami tanaman jagung tidak terhalang atau terganggu oleh sisa-sisa jerami tersebut. Tahap kedua adalah pembakaran, teman-teman. Jadi sisa-sisa jerami tanaman padi tadi itu kemudian dibakar seperti ini, supaya pada saat dilakukan penanaman nanti terbebas dan bersih dari tumpukan jerami padi, teman-teman. Dan ini juga membawa atau berguna sekali untuk tanaman jagung. Dari sisa-sisa pembakaran ini nanti pertumbuhan jagung itu akan maksimal, karena sisa bekas bakaran ini jagung akan menjadi, pertumbuhannya akan menjadi subur. Jadi seperti ini, teman-teman, ya, dibakar seperti ini supaya nanti pada saat dilakukan penanaman itu terbebas dari jerami tumpukan sisa dari jerami padi itu, teman-teman. Jadi dua tahap ini sebelum ke tahap yang ketiga ini harus dilakukan terlebih dahulu, teman-teman. Kalau itu bekas setelah dilakukan pemanenan padi. Jadi lahan ini saya tidak akan melakukan pengolahan. Jadi sistem ini akan saya pakai adalah sistem tanpa olah tanah. Oke, tahap apa saja selanjutnya yang harus dilakukan setelah kedua tahap ini? Langsung yuk kita saksikan bersama-sama. Oke. Oke, teman-teman petani. Jadi tahap ketiga adalah sebelum dilakukan penanaman, yaitu adalah tahap melakukan pengairan terhadap lahan yang ingin dilakukan penanaman jagung, teman-teman. Namun kali ini saya tidak melakukan tahap ketiga itu karena lahan saya ini 3 hari yang lalu itu sudah kena hujan, teman-teman. Jadi tidak perlu melakukan pengairan terlebih dahulu karena sudah hujan. Tapi kalau tidak ada hujan, teman-teman, paling tidak 1 hari atau 2 hari sebelum melakukan penanaman itu harus melakukan
pengairan terhadap lahan yang akan ditanami jagung ini teman-teman, agar supaya lahan itu empuk dan pada saat ditanami jagung itu jagung cepat tumbuh teman-teman. Nah, kemudian setelah itu baru persiapkan bibit jagung yang akan ditanam. Biasanya saya itu melakukan perendaman 12 jam terhadap bibit jagung sebelum saya lakukan penanaman. Kali ini saya menggunakan bibit jagung Pioneer P21 teman-teman. Jadi bibit yang saya gunakan kali ini adalah bibit Pioneer benih jagung hibrida. Jadi ini kemasan 5 kilo. Kemasan 1 kilo ini teman-teman. Pioneer P21 Bison. Ini teman-teman. Varietas P21 benih produsen benih dari PT DuPont Indonesia, alamat Malang. Kadar air 12%, benih murni 98, kotoran benih 20. Jadi ini yang saya pakai adalah Pioneer P21 jenis Bison teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan bibit ini, karena memang agak mahal. Ini kemarin saya ngambilnya per kilonya itu 90.000 teman-teman. Karena lahan yang saya tanami ini adalah ukuran 3000 meter persegi. Jadi saya menyediakan bibit sekarang ini 6 sampai 7 kilo teman-teman. Karena bibit Pioneer P21 itu sangat cocok sekali ditanam di wilayah Kabupaten Situbondo, tepatnya Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Gulugur teman-teman. Jadi rata-rata 80% petani Situbondo di Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Gulugur itu menggunakan bibit Pioneer P21. Sekarang saya juga akan memberikan jarak berapa kali ini yang saya akan lakukan, lebar berapa, jarak berapa, dan per lubang itu dikasih berapa per berapa biji per lubangnya. Nah, ini sekarang sudah dilakukan proses penanaman. Untuk lebar tanam ya, lebar tanam teman-teman, lebar tanam dari sini ke sini itu saya menggunakan 70 cm, sedangkan untuk jarak tanamnya nanti dari sini ke sini itu saya menggunakan 20 cm teman-teman. Jadi proses penanamannya itu seperti ini. Ini teman-teman, jarak tanam itu dari pecuk ke pecuk itu pakai 20 cm, sedangkan lebarnya saya menggunakan 70 cm. Untuk lubangnya, per lubang berapa jagung per lubang, saya menggunakan 1 dan juga ada yang 2 biji per lubang. Jadi sebelum dilakukan penanaman ini, saya tadi malam melakukan perendaman terlebih dahulu terhadap bibit saya kurang lebih 12 jam teman-teman, supaya bibit itu cepat tumbuh. Ini 3 hari ini sudah mulai, 3 sampai 7 hari ini sudah mulai tumbuh teman-teman. Jadi seperti ini proses penanamannya. Ini proses penanamannya seperti ini. Per lubang itu 2, 1. Jadi tidak rata saya menggunakan 1 biji, tapi saya melakukan pencampuran. Ada yang 1 biji sampai 2 biji per lubangnya teman-teman.
Jadi alat pecuk yang digunakan itu di rumah ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau di sini belinya itu sekitar 150.000 ini teman-teman. Jadi 150.000 tergantung dari bahannya teman-teman. Jadi kisaran antara 150.000 sampai 200.000 teman-teman. Ini seperti ini. Jadi di sininya itu lancip. Nih. Ini alat yang digunakan itu seperti ini. Nah, kalau yang ini biasanya agak mahal ini teman-teman. Kalau yang tadi itu agak pendek, ini agak panjang ini. Ini kalau beli ini kisaran antara 200 sampai 250 teman-teman. Jadi seperti ini alat yang digunakan itu. Ajar. Jadi sangat efektif sekali ini, enak. Jadi meskipun tanah basah itu tanahnya nggak nempel. Jadi seperti itu teman-teman. Besok saya ini akan melakukan pembasmian terhadap gulma-gulma ini. Saya biasanya menggunakan Roundup teman-teman. Jadi 1 hari setelah melakukan penanaman, lahan itu langsung dilakukan pembasmian terhadap gulma-gulma seperti ini. Seperti ini rumputan seperti ini, biar lahan itu terbebas dari gulma. Kalau tidak akan dilakukan pembasmian gulma memakai Roundup, maka menggunakan Kayabas atau Kalaris juga bisa, tetapi itu baru bisa diaplikasikan 7 sampai 10 hari setelah dilakukan penanaman teman-teman. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan itu. Saya besok akan melakukan pembasmian gulma dengan menggunakan Roundup teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dari saya. Jika ada beberapa penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan memberikan jawabannya teman-teman. Ini masih melakukan proses penanaman ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan saya tentang proses dan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan tanaman jagung. Khususnya kali ini saya melakukan penanaman jagung dengan menggunakan sistem TOT tanpa olah tanah teman-teman. Silahkan teman-teman jika ada yang kurang jelas tentang pengertian saya atau beberapa tahapan-tahapan dari penjelasan saya kurang jelas, silahkan langsung di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Tentunya semoga teman-teman petani Nusantara selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.